Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan diri, nama saya Jaga Reka Siep. Saya dari jurusan Pendidikan Sosiologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan dan mempresentasikan faktor pendorong perubahan sosial. Perubahan sosial tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang menjadi pendorong terjadinya faktor sosial. Difusi intramasyarakat. Difusi hubungan yang dilakukan secara fisik antara kedua masyarakat mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan pengaruh timbal balik. Artinya, masing-masing masyarakat selain mempengaruhi juga menerima pengaruh dari masyarakat yang lain. Contohnya kami di Indonesia ini kami mempunyai budaya yang sangat banyak. Nah, yang sekarang kami menerima di Indonesia ini adalah budaya dari luar, dari entah makanan, pakaian, kegiatan sehari-hari. Dari makanan, banyak makanan-makanan yang dari luar, contohnya dari McD. McD itu di Indonesia ini di segala tempat ramai sudah diadakan, dan di sanalah masyarakat Indonesia terpengaruh oleh perubahan sosial. Mereka lebih memilih makan di McD dibanding dengan di warteg. Contoh yang berikut juga pakaian. Dari pakaian juga anak-anak muda zaman sekarang mengikuti datangnya perubahan yang dari luar, dari contoh pakaian celana yang ke barat-baratan, dari bajunya yang ke barat-baratan, dan juga gaya-gayanya juga dari Korea-Koreaan atau barat-baratan yang lainnya juga. Yang berikut itu dari rekreasi. Hari-hari orang kantor itu biasanya dari kantor pulang ke rumah menghabiskan waktu dengan keluarga di rumah, tetapi sekarang beda lagi dengan lebih banyak rekreasi, makan pun di luar, di kafe, dan juga lebih banyak jalan-jalan. Yang berikut itu penetrasi damai, difusi intramasyarakat dalam masyarakat itu sendiri. Unsur baru mempunyai nilai kegunaan, yaitu contohnya nilai yang positif yang dibawakan oleh orang luar. Misalkan dulu pernah Indonesia ada agama Buddha dan Hindu pertama masuk di sana, tidak menolak dan tidak saling mengejek agama satu dengan yang lain, tetapi mereka di sana merangkul dan mentoleransi bekerja sama antara agama yang satu dengan agama yang lain, karena menurut dari kedua belah pihak agama itu mengajarkan hal yang baik, tidak hal yang buruk. Pemerintah dapat ikut adil dalam proses difusi. Nah, di sana juga setiap masyarakat dari luar maupun dari dalam, bahkan aturan dari luar maupun dari dalam itu tidak bisa dipisahkan, disatukan dari antara aturan yang di luar dipakai. Pemerintah juga ikut mencampur tangan di dalamnya, karena masyarakat itu masyarakat yang terutama budaya masyarakat itu lebih kentalnya dengan aturan yang dibuat oleh mereka sendiri. Kenapa pemerintah itu dapat ikut adil di dalamnya? Karena di dalam masyarakat itu mempunyai aturan-aturan yang tertulis masing-masing, sedangkan yang dari pemerintah juga ada hukum-hukum, aturan-aturan yang memang secara tertulis yang ada di setempat itu tersebut. Jadi kedua belah pihak ini saling menjaga, dan pemerintah sebagai
wewenang kekuasaannya tinggi, ia menjaga masyarakat setempat. Yang berikut, jika unsur-unsur baru berlawanan dengan unsur lama, kemungkinan besar tidak akan diterima. Contoh, aturan yang memang sudah dibuat dari tempat itu tersebut sudah ada, lalu ada lagi orang baru datang dan membuatlah tempat dan aturan sendiri di sana, ya otomatis masyarakat setempat bakalan marah dan juga bisa terjadi konflik di tengah-tengah masyarakat itu. Dan yang berikut, penetrasi masukan pengaruh suatu kebudayaan terhadap kebudayaan lain. Contohnya, saya sendiri di tempat saya, budaya yang di sana memang sudah ada kental dengan yang namanya suku, dan kepala suku itu punya aturan-aturannya sendiri, dan orang dari luar masuk mau menetapkan di tempat itu, dia harus melaporkan diri dengan kepala suku tersebut, dan di situ dia juga punya aturan, punya adat yang dia bawa dari sana, tetapi harus ada persidangan dulu ke kepala sukunya agar tidak terjadi konflik di sana. Boleh saja masukkan budayanya orang luar itu, tetapi bersifatnya positif, tidak akulturasi, yaitu perpaduan dua kebudayaan yang menghasilkan suatu bentuk kebudayaan baru, tidak menghilangkan unsur aslinya. Asimilasi juga bercampurnya dua kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan baru. Sintesis, percampuran dua kebudayaan yang menghasilkan kebudayaan yang baru dari keduanya. Salam, selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan diri, nama saya Jaga Reka Siep. Saya dari jurusan Pendidikan Sosiologi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Di sini saya ingin sedikit menjelaskan dan mempresentasikan faktor pendorong perubahan sosial. Perubahan sosial tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu yang menjadi pendorong terjadinya faktor sosial. Difusi intramasyarakat. Difusi hubungan yang dilakukan secara fisik antara kedua masyarakat, mempunyai kecenderungan untuk menimbulkan pengaruh